Halo semuanya, jadi gue lagi di rumah. Tadi gue mau bikin konten 5 hantu Indonesia yang paling anti mainstream yang mungkin orang nggak tahu. Terus gue dapat kabar Asti sama Dion tuh lagi nongkrong di dekat rumah gue di Mall Kemang Village. Jadi gue mau jemput, gue mau ngajak ngobrol bareng ngomongin 5 hantu anti mainstream ini karena ini ada hubungannya sama film mereka yang terbaru ya. Salah satu hantunya sangat anti mainstream. Jadi gue sekalian mau ngebahas bareng mereka. Kita langsung cabut, jemput, bawa ke sini, terus kita ngopi bareng. Jadi ini lagi rangkaian promo nih. Lo membuka rangkaian promo kami. Oh Perdana gitu. nih. Lo perdana. Gue perdana nih ya. Lo Kan nomor biasanya satu. kalau bikin film kan keliling-keliling kemana-mana gitu segala macam. Ini gue pertama kali ya. Iya, sesuai dengan titel lo nomor 1 di komedi Indonesia. Wadah. Lo masih berat nggak sih kayak menyandang itu? Oh enggak. Bukan gua soalnya jadi nggak berat. Oke. Udah ada Asti, udah ada Dion. Hai. Makasih buat waktunya udah mau nongkrong sama gua hari ini. Gua tadi jemput di Kemang Village lagi pada ngopi di situ Pada ya. ngopi. Lagi pada ngopi di situ. Gua ini lagi mau bikin konten kan. Ini ada hubungannya sama kalian nih. Gua mau ngomongin 5 hantu paling anti mainstream di Indonesia. Jadi ini hantunya hipster nih, dia pengagum senja nih. Hantu-hantu pengagum senja, iya. Pengagum senja, pengagum puisi gitu Iya, ya. dengerin lagu-lagu Tuan 13 tuh. Hey. Payung Teduh yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Ini hantunya anti mainstream banget. Kalau kalian pernah ada pengalaman ini nggak sih ketemu hantu gitu sebenarnya hantu-hantu yang Gusti yang Allah. lazim gitu? Mudah-mudahan sih enggak Kayak ya. kuntilanak gitu, genderuwo Ya gitu Allah, nggak? enggak, jangan sampai panas ya? deh. Enggak aman. Aman. Kalau lu nggak pernah ketemu hantu atau apa gitu? Gue sih seumur umur memang belum pernah dan jangan pernah bertemu dengan sosok halus-halus itu. Oke. Gitu. Tapi lu percaya nggak bahwa yang namanya paranormal experience itu nyata gitu? Iya, Atau lo termasuk yang logikakan itu? Percaya nggak percaya sih, ya Pak. Gue sih percaya aja sih gitu. Nggak sampai akhirnya menolak, nggak percaya. Terus akhirnya nanti gue akhirnya jadi harus membuktikan terus gue akan ada resiko yang harus gue pertanggungjawabkan gitu kan. Soalnya kan cuma di Indonesia yang kayaknya kita selalu punya temen yang bisa ngeliat hantu. Iya Iya kan? Iya. Mungkin kalau nggak temannya temen deh gitu. Tapi kalau lo misalnya ada orang, gue habis ngeliat hantu nih, lo pernah ngerasa kayak ini kayaknya halu deh gitu. Pernah nggak sih? Tergantung sih kalau gue. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Bahwa gue Iya. kan soalnya pulang ke rumah aja kakak gue dan timnya gitu. Apa tuh? Kakak gue kan Sarwijayanto. Oh iya bener Iya. juga ya. Jadi gue pulang ke rumah itu ke rumah yang ya gini. Oh iya gue baru sadar lo kakak lo Sarah Wijayanto ya. Iya. Iya, tapi lu nggak menuruni bakatnya. Enggak usah ya, jangan. Enggak. Udah diambil dia semua aja deh mendingan. Iya. Oke, kita ngomongin 5 hantu paling anti mainstream. Yang kita tahu kan di Indonesia itu ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo ya. Ini gue punya list di mana mungkin orang nggak tahu. Yang pertama adalah dari Sumatera Utara namanya Begu Ganjang. Begu ganjang. Familiar nggak Begu Ganjang? Nggak ya? Gue pernah Lo dengar. familiar. Begu Ganjang itu hantu dari Sumut. Diterjemahkan begu memiliki makna roh atau hantu, ganjang artinya panjang. Jadi hantu yang panjang. Katanya orang kalau ngelihat dia makin ke atas, dia akan semakin panjang. Ya Allah, astaga. Aneh banget ya? Ampun. Ya tuh kayak sama yang main Jepang itu kan yang lehernya panjang terus bisa. Oh, atau Slenderman kali ya. Ya kan? Tahu kan Slenderman? Iya sih. Yang badannya panjang kan? Si Fantastic Four bukan? Bukan. No, that's elastic something. Iya, What itu are talking about here now? Oke. Kali itu yang karakter film juga. Oke. Awalnya Begu Ganjang dipelihara oleh manusia untuk melindungi pertanian atau perkebunan dari pencuri. Namun seiring berjalannya waktu, makhluk ini disalahgunakan melenceng dari tugas awal yang hanya menjaga, jadi bisa diperintahkan untuk membunuh. Hah? Sepowerful itu ternyata. Iya. Ada isu yang beredar tentang terciptanya Begu Ganjang. Konon berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum 7 hari. Organ-organ dari bayi tersebut ditempa dengan ilmu hitam, jadilah Begu Ganjang. Oke, yang kedua ini dari Jawa nih. Banaspati. Waduh. Tahu? Tahu banget. Nggak tahu. Nggak. Gue juga nggak tahu. Kok Asti family? Iya. Bener emang adanya Sarah Wijayanto, Iya, udah makanya. jelas ini. Jadi- Ya emang iya gimana dong? Informasinya banyak kan. Oke, yang sepengetahuan lo, Banaspati apa? Jadi Banaspati tuh sebenarnya kayak apa ya? Gue nggak tahu jin, nggak tahu apa deh. Pokoknya kepalanya tuh api gitu. Kepalanya api. Kepalanya api. Terus tapi kebenaran beberapa tahun yang lalu gue pernah terlibat dalam sebuah project yang memang
menceritakan tentang makhluk-makhluk ini tapi bukan sebagai hantu, maksudnya ini sebagai kayak demon gitu loh, jadi karakter. Nah jadi mau nggak mau gue harus Maksudnya demonnya dimanusiakan gitu ya. demon yang dimanusiakan, jadi di versi kerennya gitulah gitu. Jadi mau nggak mau gue juga harus nanya-nanya soal ini, dan kebenaran karakter Banaspati itu banyak di wayang Oke. gitu. Jadi kayak jin gitu kalau di wayang. Oke. Di cerita-cerita rakyat gitu deh pokoknya. Oke. Tapi kepalanya api dan harusnya sih sakti banget. Pelaya api badannya Badannya orang. tumbler. Kayak Ghost Rider gitu. Gimana ya? Ghost Rider kan begitu. Oh iya. Iya ya, kayak Ghost Rider. Iya. Kayak Ghost Rider. Oke, ini yang ketiga nih. Hantu gulung tikar. Gulung tikarnya sih sering denger ya. Hantu gulung tikar Iya. tuh. Kayak di Glodok nih sering ya, gulung tikar ya. Toko-toko banyak yang gulung tikar sekarang ya. Hantu gulung tikar. Gak pernah denger. Iya, nggak pernah. Coba ya, kita coba nih. Pada zaman dulu banyak anak yang dilarang oleh orang tua mereka bermain atau mandi di sungai atau danau. Hal itu disebabkan karena para orang tua takut anak mereka bertemu hantu sungai yang bisa menenggelamkan orang. Hantu sungai dikenal sebagai hantu gulung tikar. Sebutan ini tergantung tiap daerah. Di Aceh namanya Lembide, Balumbil serta Balumbude. Hantu ini menyerupai alas berupa tikar. Oh, jadi hantunya menyerupai tikar. Sungguh tidak elit sekali Anda. Hantu kok jadi tikar. Oke, yang memunculkan dirinya ke permukaan air sungai atau danau. Terus pas udah muncul ditenggelamkan orang-orang. Quite interesting. Ini menarik banget ya. Itu asalnya dari daerah mana tuh? Jadi di berbagai macam daerah di Indonesia tuh ada yang kayak gini. Cuman di Aceh spesifik namanya Lembide. Nih, jadi hantu gulung tikar membunuh korbannya dengan cara digulung. Ngebunuh juga. So ini semua take lives ya. Cuma kenapa dia ngebunuhnya digulung gitu loh? Maksudnya kan gulung tikar bisa digebukin lah atau apa, dia jadi Kan apa? Atau dibikin mainstream, gulung, anti atau dibikin mainstream. gulung Oh, tikar iya. beneran. Dibikin gulung tikar beneran ya? Iya beneran ini ya. Hantu gulung tikar membunuh korban dengan cara digulung. Korban hantu gulung tikar lalu dihisap darahnya. Jadi pas digulung, darahnya dihisap. Ini hantu paling repot ya. Ini hantu nggak jelas banget dah. Hantu gulung tikar dihisap darahnya lalu dilepas kembali hingga korbannya mengapung ke permukaan sungai. Hantu gulung tikar memanipulasi korbannya dengan cara menyamar sebagai permukaan air yang tenang dan berbentuk sebagai alas tikar, lalu menerkam korbannya begitu korbannya berenang. Yang keempat adalah palasik dari Minangkabau. Wah, Nah ini tahu kayak tuh. dekat sama lo nih. Nanti dekat sama lo dikira lo melihara lagi, bukan ya? Tapi kenapa hantu palasik ini? Beberapa tahun lalu gue juga pernah meranin karakter yang adalah palasik gitu. Tapi again emang storytellingnya di heighten, jadi ceritanya dalam bentuk orang gitu. Cuman dia bentuk aslinya adalah palasik, di mana dia perempuan tapi makannya bayi. Perempuan makan bayi. Sadis amat. Iya nih. Makannya bayi, terus udah gitu badannya setengahnya tuh bawahnya nggak ada, jadi cuman kayak entrails hanging gitu. Oh iya? Jadi inertsnya gitu kemana-mana gitu. Jadi kayak gue nggak tahu sih, yang gue tahu waktu itu history-nya perempuan ini tuh kehilangan bayinya, terus Ada pemakan bayi. sampai akhirnya dia mencari semua bayi yang dia bisa makan jadinya gitu. Tapi jahat banget. Oh, ini ada cewek nih. Aku kehilangan bayiku. Makan bayi yang lain. Logikanya jauh banget ya si perempuan ini ya. Iya, setan ya soalnya. Terus dimakan Ya dijadiin badannya. enggak, jadi emang makanannya bayi. Oke. Like it's fetus ya. Iya. Gitu. Jadi iu. Iya, Dan kalau again menurut Sarah Jayanto, Mbak, nih gue teleponnya sekalian apa orangnya? Menurut kakak lo gimana? Menurut kakak saya jahat banget. Palasik ini. Jadi pada saat gue syuting itu kayak keteror banget gitu. Gue jadi palasiknya kan. Dikit-dikit Maksudnya kayak, keteror apa? ya serem, Bo. Oh. Maksudnya meranin hantunya tuh nggak menyenangkan itu. Iya. Kayak meranin semua setan kayak nggak ada yang nggak serem nggak sih? Iya sih. So, Iya. walaupun aku bentuknya sih nggak gitu ya waktu. Nggak dibikin Nggak bikin gitu, bentuknya bentuk orang terus ya jadi kayak karakter game gitu jadinya. Oh. Jadi keren aja sih semua, emang demon-demonnya jadi keren waktu itu. Cuma ini kan manifestasinya hantu kan. Jadi kan kita ngerasa kayak anjir nih. Iya. Serem juga ya. Serem juga, maksudnya idenya gue harus mengerti kan dari mana, kenapa dia gitu. Waktu film itu berapa palasik yang lo observasi waktu itu? Waduh. Loh, Gusti Allah, nggak ada sih. Pendalaman karakter Iya. ya. Pendalaman karakternya nggak begitu. Gue pas gue kayak
waktu itu gue minta ke Mbak Sarah tuh kayak Mbak ini dong gitu. Lo serius lo mau tahu mengenai palasik gitu? Mendingan nggak usah deh, udah lo bikin aja sendiri gitu. Bikin palasik sendiri. Ya jadi bikin dia. Oh iya. Imajinasi lain. Ya kali bikin. Oke. Bukan itu. Kalau di sini benar, palasik mimpi buruk bagi ibu-ibu Minangkabau dipercaya sebagai orang yang mendalami ilmu hitam dengan sosok kepala tanpa badan yang melayang-layang. Konon ilmu hitam palasik ini turun temurun ternyata dia. Orang yang mendalami palasik punya ciri-ciri. Nah, jadi kalau misalnya ada ciri-ciri biasanya mendalami palasik. Mereka tidak memiliki cekungan di antara bibir dan hidung. Ada gini. Ini. Gak ada This is cekungan. very interesting to research, man. Iya kan? Ada. Semua orang yang nonton ini lagi ngaca nih. Gue udah nggak ya. Sementara palasik yang lagi nonton, kok gue punya gitu. Nah, kita udah mau sampai tempat ngopi kita. Yang hantu yang kelima nanti gantian kalian ceritain nih, karena ini Apa namanya? hantu yang anti mainstream ya. Gua dapet di sini, gue mau nanya langsung nih karena ada hubungannya sama kalian. Yuk kita ngopi dulu. Oke, kita udah nongkrong nih sambil nunggu kopi. Kita ngobrol-ngobrol lanjutin yang ada di mobil tadi. Hantu anti mainstream udah ada 4. Yang kelima. Untuk itulah gue ngajak kalian hari ini. Gue mau nanya soal lampor. Apa itu lampor? Lampor tuh film kami. Lampor, kalian lagi bikin film kan? Iya. Judulnya Lampor. Lampor. Jadi itu hantu apa? Sebenarnya kalau waktu pertama kali dikasih project film Lampor ini, itu waktu gue googling yang keluar pertama kali istilah Lampor itu adalah pasukan Nyi Roro Kidul. Oke. Cuman kalau tanya langsung sama Mas Guntur yang mempunyai ide cerita ini dan punya kearifan lokal dari daerahnya Temanggung, itu punya versi yang berbeda-beda lah. Di Jawa Tengah itu ya mungkin dari Asti juga punya versi sendiri gitu, yang akhirnya ya versi Lampor tuh agak berbeda-beda tapi hampir sama sih gitu. Iya, karena Mas Guntur tuh asalnya dari Temanggung dan kebenaran film ini setnya juga di Temanggung, jadi emang relate banget buat dia dan emang ini kalau nggak salah cerita dari masa lalunya dia gitu. Yeah. Maksudnya dari masa kecilnya dia tuh memang dulu katanya kalau di Temanggung itu kalau udah maghrib itu nggak boleh ada lampu nyala gitu. Harus Kalau mati lampu. harus Nggak mati boleh lampu, keluar rumah, nggak boleh keluar rumah. nanti digondol Lampor. Iya. Itu yang kuat banget gitu ya, ada di daerah Temanggung itu. Jadi urban legendnya si sutradaranya sendiri. Iya. Oke. Cuman katanya tadi pasukan Nyi Roro Kidul. Tapi gue ngeliat trailernya tadi nggak ada hubungannya sama Nyi Roro Nah Kidul. itu makanya, jadi gimana tuh? Itu jadi versinya kan banyak tuh yang berbeda-beda, Iya. tapi sebenarnya sih itu pendekatannya tuh lebih. Iya, maksudnya ini kan tetapnya fiksi ya, maksudnya ini filmmaking gitu kan. Kami, Mas Guntur ngambil urban legend yang dia percaya gitu, tapi sosoknya tuh lebih kayak Setan penjemput nyawa itu, Ghost Reaper itu. Karena kalau lihat trailernya kan sama yang di sini yang hasil risetnya juga adalah Lampor ini hantu keranda. iya, jadi dia bawa keranda gitu, dimana kalau misalkan dia ketemu dia kayak kenal ya, Bu. Beliau. Kalau entity ini ketemu sama orang manusia di luar yang keliaran setelah maghrib tuh ditaruh di dalam kerandanya. Iya, di gondol lampornya itu Digondol ditaruh tuh di dalam keranda. Tapi sebenarnya oke. kepercayaannya kalau di Jawa ada yang satu pasukan, ada yang hanya cuman ngelihat kerandanya aja, ada yang malah justru waktu gue research ada beberapa yang bilang kalau lihat Lampor tuh malah kayak ada rezekinya gitu, tapi bagus, jadi kayak kereta kencana gitu malah aslinya. Oke, Aslinya. Iya, namanya juga urban legend kali ya, urban legend mah emang kepercayaan Emang masing-masing. ini beda-beda ya. Kayak dulu kan zaman gue SD tuh urban legendnya ini Suster Gepeng. Suster Gepeng. Di mana SD-nya? Nggak tahu. Lo tau kan ya? Oh Mister Gepeng. Mister. Tahu nggak yang kejepit lift? Nggak tahu. Ya Allah, Kalian Gusti. SD di mana Gue sih? pikir Dia ada kayak nama snack gitu. Ada. Mister Gepeng. Oh ya? Nggak sih, gue Nggak tahu ya. Gue Yang di gua- Surabaya sih kalau- nggak pernah kedengeran kayak gitu ya. Yang gue inget tuh dulu rumah Pondok Indah. Pondok Indah. Rumah Hantu Indah, jeruk purut. Hantu jeruk purut. Terus Jeruk jadi purut. tuh lo tau kan yang di Pondok Indah tuh kalau misalkan bundaran yang gede ada kayak batu gitu, terus katanya kalau puterin berapa kali terus lihat apa gitu. Iya. Katanya muterin berapa kali pusing ya di situ. Iya, tuh. Betul. Emang pusing. Heeh. Oke. Tuh. Nah, Lampor ini coba ya, kalau dari sini
Lampor bisa membunuh orang dalam tidur. Mereka yang ditemui Lampor akan dimasukkan dalam keranda. Oh mungkin hubungannya sama keranda tuh itu ya. Iya. Terus kedatangan Lampor diiringi wabah penyakit yang meluas. Kalau gue lihat sekilas trailer film kalian ini, itu kayak kedatangan kalian ke kampung kalian lagi, itu dicurigai membawa wabah ya? Itu benar ya? Dicurigai yang menyebabkan Lampor datang lagi ke desa tersebut. Ke desanya. Jadi ceritanya di film kalian suami istri, terus saya dari karakter gue asalnya dari Temanggung, tapi waktu masih kecil karena satu hal dan lainnya menyebabkan dia dan ibunya pindah ke Medan. Terus ketemulah sama Edwin gitu. Nikah, punya keluarga harmonis, dan akhirnya ibu sakit ya. Ibu sakit, terus nyuruh dawuhnya tuh balik ke Temanggung, balik ke asal gitu. Jadi kayak jangan terakhir ibu waktu sakit gitu, harus balik ke Temanggung. Akhirnya dia harus ya nonton aja filmnya. Masa diceritain di sini? Jangan. Oke. Nah, yang membuat gue menarik nih, Dion sama Asti ngambil film horor. Emang apa yang berbeda dengan film Lampor ini ketika kalian terima ide atau skripnya ini gitu sehingga memutuskan buat gue mau gitu. Jujur sebenarnya karena Asti berani ngambil horor soalnya. Kenapa? Soalnya dia kan juga baru pertama kali juga gitu. Iya. Gitu. Jadi alasannya itu. Terlalu mudah gitu ya, alasannya terlalu mudah. Nggak kayak gitu juga. Cuman itu bisa jadi oke, gue makin yakin lagi karena Asti berani mengambil. Oh gitu. Berarti yang harus ditanya Asti dong. Asti kenapa Lampor nih gue mau main di sini? Bebannya di gue. Sebenarnya gini sih, pada akhirnya genre apapun itu kan kita bikin film tentang storytelling gitu. Betul. Jadi pada saat gue pertama kali ketemu sama Mas Guntur dan produser dan tim tuh, gue terkesan sekali dengan caranya mereka pitching ide ini ke gue gitu. Jadi secara premis tuh kayak oh yes, there's a story to tell. Dan karakternya kuat, premisnya juga kuat, dan Mas Guntur tuh entah gimana dia tuh nyeritainnya kayak emang traumanya ada di dia gitu loh. Jadi gue pas lihat personal banget gitu. Jadi jadi personal banget, terus kayak oke, there's a story to tell, there's a character to play. Terus begitu gue baca skripnya Alim Sudio, ternyata yang it's very interesting. Jadi sebenarnya genre-nya tuh lebih ke nomor sekian sih, maksudnya ketika gue suka sama karakternya bisa dieksplor, filmnya juga bisa dieksplor, ya kenapa enggak? Dan kebenaran ya ternyata genre-nya horor. Tapi secara story menarik banget buat lo sebagai pemain ya. Iya, karena ini explore Temanggung banget. Terus lo tau gak sih salah satu yang kayak gue kaget, ingat gak sih kamu waktu kita dikasih lihat jalanan yang kayak lukisan waktu kita SD? Oh iya. Oh ini ternyata ada di Temanggung. Iya benar-benar. Oh ya? Di Gunung Sundoro Sumbing ini gitu. Dua gunung Di tengah ada berdekatan matahari. itu benar-benar ada di situ gitu. Sawahnya ada juga nggak? Ada. Jadi dua gunung nih set gitu kan, terus ada jalanan berkelok-kelok gitu. Sawah. Sawah tapi tembakau ya banyak di situ. Iya. Cuman lo bisa benar-benar lihat Sundoro Sumbing terus jalanan gitu. Jadi ya itu. Iya. Kayak guru seni rupa dari Temanggung asalnya Bisa mungkin. jadi sih. Iya. Nah, kalau lo di set film horor, ada yang aneh-aneh juga nggak? Kan selama ini kan kayaknya orang kalau syuting film horor tuh pasti ada aja kesurupan lah. Nah, kalau gue sih punya pengalaman ya, ini memang bukan pertama kali gue syuting film horor gitu. Ini kalau nggak salah 3, tapi udah sekian lama lah nggak pernah mau ngambil film horor sampai akhirnya 2019 nih mau ngambil film Lampor ini. Cuman dari dulu dan seumur-umur gue belum pernah punya pengalaman mistis gitu, dan nggak pengen juga gitu, amit-amit juga sih gitu. Jadi gue sih kalau misalnya disuruh ceritain tentang pengalaman mistis, gue sama sekali nggak pernah punya gitu. Jadi ya kalau kayak pada saat syuting memang ada yang cerita gitu, terus juga ini lagi ada video terus di belakangnya ada muncul apa gitu, yang lihat ada muncul pocong lah katanya apa. Ini pas syuting ini? Pas syuting. Syuting Lampor ini? Iya, ada yang ngerekam kayak lagi selfie video gitu, terus pas ini ada ini. Nah. Iya. Kalau buat Asti, bedanya apa sih main berperan di dalam film horor dengan film drama gitu? Ada perbedaan yang
lumayan gak sih? Lumayan sih. Sebenarnya kan intinya adalah karakternya itu ketemu konflik yang harus dia lalui gitu kan. Jadi sebenarnya nyari konfliknya lebih ke apa nih faktor dari luar atau faktor dari dalam diri karakter itu sendiri. Yang sebenarnya yang paling menarik adalah ternyata bikin film horor itu tidak semudah yang kita bayangin. Maksudnya kadang-kadang tuh gue suka yang I mean as a filmmaker juga kayak ya kita tahu syuting tuh susah, tapi oh ya karena adegannya udah serem, terus kadang-kadang lokasinya serem, jadi ya emang serem-serem aja kali ya gitu. Ternyata enggak, maksudnya banyak banget yang kita tuh teknis banget. Teknis banget, jadi kayak misalnya sesimpel nih, lo mau bikin misalkan adegannya Rubik's Cube terbang gitu. Lo kan harus membuat adegan itu se-unreal mungkin, tapi effortless gitu. Dan itu tuh diperlukan kerjasama yang cukup panjang dan cukup detail dari semua departemen, dari art, dari sutradaraan, dari pemain juga gitu. Semuanya harus ada. We have to hit like one certain point at a time. Jadi gua sampai sini itu masuk itu gitu. Jadi semuanya tuh serba it's a big and grand collaborative work. Karena tanpa departemen-departemen itu kita nggak akan bisa dapat efek atau adegan yang unreal gitu. Maksudnya kita maunya kan se-unreal mungkin dong kalau misalkan horor. Dan bikinnya tuh susah banget ternyata. Karena di perbatasan itu ya antara lu kelihatan jadi malah konyol banget kalau kita serem-seremin orang atau malah tidak believable gitu kan. Kita mainnya tuh berada di garis ya kalau horor itu ya ternyata ya. Jadi kayak misalnya waktu yang menarik adalah waktu kami syuting makeup room kami dengan makeup room yang jadi Lampor beda. Oh gitu? Dibedain. Supaya kaget kan nanti pas ketemu atau? Karena there's a lot of works that needs to do with the Lampor. Maksudnya make up-nya tuh banyak gitu. Dan ternyata pas pertama kali lihat, lama-lama udah ada faktor nggak asing gitu. Ketika udah nggak asing, untuk create seremnya lagi tuh jadi it takes time and it takes a lot of work. Jadi gimana caranya kita mesti punya that balance between yes you are in a night shoot dan itu susah banget ternyata karena kita bangun jam 1 siang ke lokasi jam 4 sore baru mulai syuting jam 3:30 malam kan sampai jam 6 pagi. Antara itu sama kita ada di dalam adegan gitu. Jadi emang it's a role playing shoot banget gitu. Dan ketika udah ada di situ tuh udah keburu ribuh sama segala macam yang harus dipikirin. Berarti bisa dibilang ini mungkin jauh lebih melelahkan dibanding drama ya, karena secara cerita mungkin banyak adegan malam gitu, jadi jam tidur kebalik dan lain-lain. Itu komitmen dari awal sih memang kalau udah menerima film horor sih pasti udah masalah ritme kerjanya, terus juga masalah fisik dan lain-lain pasti akan berubah 180 derajat. Iya, syutingnya malam. Maksudnya dan kalau kita pikirin gitu, balik lagi ke basic definition of fear, kan sebenarnya ketika kita takut akan sesuatu karena sesuatu itu asing. Tapi kalau udah ketemu setiap hari kan agak bahal juga. Keterasingan itu kan harus di-create lagi dan di-create itu tuh nggak cukup dengan sutradara dan pemain aja gitu. Jadi perlu departemen lain juga yang mendukung itu. Itu yang tricky banget dan capek sebetulnya. Kita nunggu azan bentar, habis itu satu pertanyaan terakhir, habis itu kelar. Oke, pertanyaan terakhir. Bedanya Lampor sama film horor Indonesia lainnya apa? Kayak kalau menurut gue kearifan lokalnya cukup kental gitu. Jadi dimana kita diperkenalkan dengan budaya-budaya Temanggung yang gue aja juga baru tahu gitu ternyata ada penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Terus apalagi ada tarian yang adegan kamu tuh apa namanya? Jaran Kepang. Gitu ada jaran kepangnya gitu, terus kita diperkenalkan sedikit dengan ilmu hitam yang juga terkenal gitu. Jadi menarik sih. Mungkin selain itu juga ini sih secara film
horor, tapi sinematografinya pun dengan landscape yang menurut gue sangat indah sekali di daerah Wonosobo itu, dengan Sundoro Sumbingnya itu istilahnya tuh mata kayak dimanjakan dengan sinematografi, tapi juga tetap tegangnya juga terus juga horornya pun juga terus tambah lagi dengan kearifan lokal Itu jadi kombinasi yang pasti beda dan seru banget sih. Iya. buat Ada kita. beberapa shot tuh yang it's horrifyingly beautiful gitu ya. Iya. Gila, Horor cakep tapi cantik ya. banget. Iya. Cakepnya tuh cakep banget, tapi gambarnya bagus banget sih. Maksudnya bukan karena film gue, tapi gue juga waktu syuting gitu, gila di gambarnya keren banget. Ada yang di air terjun tuh juga, wah gila. Oh iya, itu aku gue nggak ikut tuh waktu syuting itu tuh. Effortnya mantap sih itu. Tapi mudah-mudahan lah. Ditunggu aja tanggal 31 Oktober. Oke siap, jadi kalian semua harus nonton tanggal tadi berapa? 31 Oktober. 31 Oktober Halloween, pas banget Halloween. pas banget Halloween ya? Iya. Kalau mau lihat trailernya nanti gue tinggalkan di deskripsi. Makasih semuanya. Dadah. Ono opo wae? Ojo nganti ketok. Ora parang delok. Aku ra iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Lampur itu apa, Om? Keranda terbang. Orang-orang di kampung ini percaya kalau keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Tapi Lampor itu datang kalau ada pendosa di sini kan, Neng? DE penyebabnya. Suamiku mati di gondol Lampor. Jangan terlihat, pantang melihat. Itu inti aturannya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada Lampor. Nggak bisa nuduh kamu seenaknya, Nek. Kamu pergi dari sini umur 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Kakek bilang Kak Adam atau Sekar pasti akan diambil sama Lampor. Sekar harus selalu ingat terus. Papa nggak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang mau undang Lampor ke sini. Kita mau ketemu Lampor, tapi Lampor pasti akan kembali cari Mita. Jadi kalian mau korban Mita? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil Lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Abang akan cari Adam sampai ketemu. Gimana cara? Apapun caranya! Lepaskan istri saya! Lepaskan! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.